Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Aries? Loro, aduh sorry banget ya. Telat. Telat nih buat readingannya. Ya. Oke, ini readingannya untuk tanggal hari ini sampai akhir bulan ini ya. Kita akan coba lihat bagaimana perjalanannya. Ada petunjuk apa aja. Lur boleh diabsen dulu dari kota mana sedulur yang hadir Aries. Aroma-aroma happy, aroma-aroma kebahagiaan. Oke, penasaran juga saya mah. Oke, fokus ya lur ya, fokus, simak aja. Aries. Oke, untuk kesehatan cukup baik ya sepertinya ya. Bulan kemarin gak sih yang banyak chaos? Mei ya kan, banyak sakit, demam, batuk, flu, pilek. Wow. Aries. Oke. Aduh, itu kan. Gak tau ya, suasana hatiku tuh happy. Suasana hatiku juga nyaman ya. Waktu aku ngereading zodiaknya tuh enak banget energinya gitu. Oke, di sini tentang lingkungan ya. Kita bahas untuk masalah lingkungan dulu deh. Ya sebenarnya orangnya itu aja sih ya. Gini sih, Aries tuh bulan ini ya gimana ya, lo ngerti lah ya, beberapa orang tuh kayak sedang membicarakan kamu ya. Ada juga yang ngamatin kamu. tapi nih, gini sih, selama ya, kasih kata kunci sederhana sih, selama mereka itu cuman mainnya di belakang ya, di belakang layar nih gitu, mereka mau jelekin Aries seperti apapun, selama nggak ketahuan, aman, mereka happy, tenang kok gitu, serius, aman banget gitu. Tapi jangan sampai nih kedengeran dan Aries tahu apa ya, nanti bisa jadi kayak gado-gado tuh, diulek-ulek mana pokoknya ya. Jangan main-main sama Aries. Ya, tahu sendiri Aries, mikir tuh nanti, marah dulu deh gitu ya, ngamuk dulu deh gitu, mental dulu deh gitu. Ya beberapa aja sih. Oke, kayak biasa ya, kalau kamu ketemu channel ini ya jangan baper ya, karena hostnya belak-belakan, pembahasannya belak-belakan, bis bawa santai aja ya, santai men, lur, santai. Kalau baperan nggak usah mampir ke sini, gitu aja ya. Oke, lanjut lagi. Ini nih ya yang aku suka dari energi Aries sekarang tuh ya, I don't care, so what gitu. Karena Aries memang lagi kayak apa ya, dibilang validasi tapi bukan validasi sih. No, bukan validasi. Flexing, apakah ini flexing? Enggak juga sih. Karena bulan ini tuh Aries sedang menjadi dirinya seutuhnya. Aries lagi bener-bener happy, lagi bahagia, dan bener-bener nggak peduli dengan kata orang gitu ya. Di sosial media pun juga begitu narsisnya dan lain sebagainya, dengan happy-nya ya, dengan sesuatu yang baru mungkin gitu ya. Inilah pada akhirnya mungkin ya, lu tahu ya namanya juga orang ya, pasti punya asumsi lah ya. Makanya banyak juga yang berasumsi, wah Aries nih terlalu flexing lah, terlalu beginilah, begitulah, bla bla bla. Ya lu tahu kan, kalau kamu ngebuat status atau memposting tentang dirimu yang happy, yang bahagia, atau mungkin misalkan kamu sedang duduk di atas kendaraan baru, udah pasti banyak yang nyinyir lah ya, umum lah itulah ya. Gitu.
Tapi di sini bukan tentang flexing sih. Memang Aries tuh ya lagi happy dengan dirinya sendiri gitu. Ya bener-bener ya pokoknya seru deh. Oke, karena kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa begitu? Karena banyak Aries yang sedang belajar untuk berdamai dengan segala sesuatu. Ya kalau ditanya problem, nggak usah lah. Pokoknya semua, wes nggak bisa ngomong lah pokoknya ya. Udah terlalu pahit lah beberapa bulan kemarin. Nah ya mungkin sekitar 2 atau 3 bulan sebelumnya itu memang ada sesuatu yang benar-benar membuat sakit dan kecewa gitu loh. Ya, dan sekarang Aries bisa bersikap setenang ini, senetral ini, menurutku itu sesuatu perubahan yang besar banget gitu loh ya. Karena sebelumnya benar-benar banyak sekali air mata yang netes, yang tumpah karena sesuatu atau seseorang kayak gitu loh. Ya, makanya aku seneng sih kalau pada akhirnya Aries itu bisa benar-benar berdamai, bisa happy, bisa tenang, bisa menjadi dirinya sendiri ya. Wow, keren. Lanjut ya, untuk keuangan pun juga oke, cukup stabil, rezekinya pun juga kerasa banget ya. Karena sebenarnya sesuai dengan frekuensinya ya, sesuai dengan frekuensinya gitu. Karena energi Aries lagi oke, pembawaannya Aries juga positif ya kan. Rezekinya positif ya wajar gitu. Karena biasanya rezeki itu patokannya ya lancar dan tidaknya rezeki kuncinya dari diri si manusia itu sendiri. Itu aja sebenarnya. Kan sering tuh aku ulas kayak gitu ya. Oke. Ya walaupun di sini sebenarnya masih ke distract ya sedikit-sedikit sih. Ya mungkin sekilas masih kebayang mukanya dia, wajahnya dia, atau masih keingat sesuatu yang menyakitkan dan sebagainya. Ya ini normal sih kalau menurutku ya. Itu normalnya manusia sih. Kalau kamu bulan ini kebayang-kebayang kayak gitu ya oke lah. Yang penting jangan kamu ikutin aja ya. Karena Aries di bulan ini inget ya. Katakan dalam dirimu, katakan dalam hatimu bahwa aku sudah berdamai dengan segala sesuatu. Bulan ini aku mau happy untuk diriku sendiri. Aku mau mencintai diriku, menyayangi diriku. Oke. Gitu lur. Ya, kalau bicara fokus, lumayan fokus bulan ini. Cukup fokus. Oke. Untuk masalah karir pun peluang peluang ada, tapi nggak terlalu yang signifikan ya. Tapi lebih ke semangat ya, semangat mencari cuan gitu. energi energi Aries ini lagi oke ya. Jadi bulan ini tuh ya lu arahin ya gini sih. Cluenya adalah misalkan nih bulan ini tuh kamu mau menyelesaikan kerjaan apa nih misalkan nih. Kamu fokusin deh energi kamu ke situ. Semangatmu, tenagamu semua ke satu titik itu. Ya, dan afirmasikan nih kita tambahin afirmasikan gitu ya. Lu bayangkan di alam bawah sadar lu bahwa project lu berhasil nih, project lu tembus nih, targetmu selesai nih misalkan ya. Kamu sedang mengerjakan sesuatu ini selesai, kamu bayangkan itu selesai, bayangkan kamu berhasil kayak gitu loh ya. Jadi satu ya harus ada ikhtiar, kerja keras, bergerak, dan yang kedua afirmasi ya. Kamu bisa afirmasi ketika kamu menjelang tidur itu bagus banget gitu. Kenapa saya arahkan ke situ ya karena memang energimu lagi oke gitu. Jadi energimu tuh bisa banget nih menarik sesuatu yang ada di dalam benakmu yang sesuai dengan keinginanmu ya. Keinginan yang bener-bener sungguh gitu loh. Ya, gitu. Dan juga lo tahu kan bahwa kalau Aries tuh hampir kebanyakan ya. Apa yang ingin kamu tuju, kebanyakan berhasil loh, tercapai loh. Ya, walaupun nggak semua Aries ya, tapi banyak kayak gitu orang-orang Aries itu. Dan ini momen loh, momen kamu di bulan ini tuh bisa mengulang peristiwa atau tragedi di mana kamu pernah mencapai sesuatu ketika kamu benar-benar menginginkan. Contohnya nih, misalkan ilustrasi ya. Kamu punya bayangan atau kamu punya keinginan yang kuat,
Imajinasi yang kuat, kamu membayangkan dirimu kerja di luar negeri, wah gajinya sekian, kehidupanmu membaik, hutang-hutangmu membaik misalkan. Hutang-hutang bisa lunas, bisa nyimpen, pokoknya imajinasimu tuh tinggi. Ya, dan kamu benar-benar punya niat tuh bulat banget, yakin banget aku pasti bisa ke sana. Pasti berhasil. Tahu nggak apa yang terjadi? Ya, dilalahnya jalan tuh kayak bener-bener dibuka selebar-lebarnya gitu loh. Ya, untuk kamu mencapai apa yang kamu tuju gitu loh. Nah, itu ilustrasinya tuh kayak gitu, itu ilustrasi aja ya gitu. Oke, jadi itu ya. Sekarang udah paham ya bahwa dirimu tuh memang lagi dalam posisi energi yang cukup baik. Kamu harus bisa manfaatkan ya. Makanya kamu bisa mengarahkan dirimu tuh ke hal yang kamu inginkan, tapi positif ya. Ya, kamu bisa ke voice spiritual juga bisa, ke karir, ya ke hal apapun gitu. Atau mungkin ke asmara, ya oke okay juga. Karena auramu lagi oke, okay, lagi bagus gitu. Aku tak minum dulu bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, gini. Ya, ada satu petunjuk lagi sih sebenarnya. Hati-hati ya, hati-hati dengan orang yang bermuka dua nih, Aries. Penting banget. Terutama dalam masalah kerjasama, entah itu kerjaan, bisnis, atau apapun itu ya. Hati-hati ya, kamu harus teliti dan juga harus jelas lah gitu loh. Misalkan kamu ada kerja sama orang nih, ada orang mau minta jasamu, misalkan mas kerjain dong ini, benerin dong ini gitu, nanti duitnya gampang lah bla bla bla. Oh nggak bisa gitu, lo harus detail. Oh ini duitnya harus total sekian, tanggal sekian ini kan gitu, nota yang jelas gitu misalkan. Dan ya itu yang dikhawatirkan adalah di depan kamu baik seakan-akan memberikan kepercayaan, ketika kamu sudah ngasih kepercayaan ternyata nah kayak gitu ya. Dan juga jika kamu ketemu dengan seseorang yang terlihat seperti dia itu benar-benar bisa menjadi seorang pendengar yang baik, ya di sini kamu jangan lengah gitu loh ya. Jangan lengah, jangan sampai kamu terus langsung percaya aja nih sama orang kayak gitu. Ya, hati-hati ya. Yang dikhawatirkan, kamu gak sengaja membicarakan hal yang gak seharusnya tentang dirimu sendiri atau keluargamu atau mungkin orang yang lain. Kenapa? Ini bisa nyebar. Ya, gitu. Petunjuknya tentang orang bermuka dua. Ini terasa banget. Tapi clue-nya ini masuk mendekati tanggal 20 sampai akhir bulan. Ya, mungkin dari tanggal 18-an ya energinya ini. Sampai ke akhir bulan gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi ya masalah masalah kerjasama harus detail ya. Pokoknya ya teliti detail jelas gitu sih. Kalau bisa kalau AA BB gitu. Misalkan ada peluang, ada job, ada tawaran, ya lu harus bener-bener detail gitu loh. Ini jelas nggak sih keuangannya, nanti pembayaran gimana, itu kayak gitulah bulan ini kalau bisa ya lur ya. Itu. Kemudian jangan terlalu meyakini tentang janji-janji lah, entah apapun itulah ya. Gitu. Kalau bisa sih ya, kalau masalahnya uang ya harus tertulis dong. Hitam putih lah bila perlu ya. Jangan cuma sekedar omongan gitu ya. Karena ingatnya sudah Aries gitu. Jangan sampai nih terjebak dalam pola yang sama gitu ya lur ya. Oke. Ya, dalam circle ya, entah ini bisa tentang lingkungan kerja atau lingkungan kelompok atau grup atau apa, wah itu ya. Gini sih, aku ngerasa agak herannya gini sih. Sebenarnya Aries tuh nggak gimana-gimana ya, lebih karena Aries tuh pengen menjadi diri sendiri, jadi
benar-benar totalitas dan tidak mengada-ngada gitu. Orangnya lebih ke jujur dan memang agak belak-belakan bulan ini, kalau ngomong tuh ceplas-ceplos banget gitu. Ya, ini ada loh orang yang kayak merasa terganggu dengan sikapnya kamu gitu. Cuman ya balik ke kamu ya. Ya semoga kamu bisa nyikapin itu dengan bijaksana sih gitu. Ya gitu sih. Oke, untuk Aries yang single ya sama sih. Gini, bukan sama gini. Untuk Aries single, jujur nih, auranya lagi oke ya. Kayaknya yang cewek-cewek pun juga lagi pada merias dirinya, ya mempercantik diri gitu ya. Tapi lebih ke hal positif ya di sini. Mempercantik diri itu tidak selalu tentang make up dan sebagainya, no gitu. Ya mungkin tentang perilaku, sifat dan sebagainya sedang diperbaiki. Dan jujur, auranya lagi oke. Aries nih auranya lagi oke gitu. Makanya bulan ini memang banyak yang nyinyir sama Aries, terutama di masalah circle tadi, ya. Gitu. Padahal kamu nggak gimana-gimana. Tapi ya sudah, kembali ke kamu aja. Kalau mereka berani ngomong depanmu, sikat. Itu aja. Lu jual gue beli kok gitu. Aries lu nih. Oke, lanjut ya. Oke. Ingat ya, ini ada pesan sih untuk kamu yang single. Ingat sesuatu yang membuat kamu kecewa di tahun ini mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu lah ya. 3 bulan yang lalu atau 4 bulan gitu. Ingat hati-hati, karena di bulan ini yang dikhawatirkan polanya ngulang. Ya semoga nggak terjadi pola yang mengulang ya. Makanya lebih keteliti gitu. Yang mau deket sama kamu ya alhamdulillahnya ada aja sih di sini ya gitu. Tapi itu tadi, lu harus jeli. Lagi-lagi harus jeli. Ya, karena ada energi tentang numpang lewat gitu. Gitu. Gini sih, tapi kalau untuk masalah asmara, Aries tuh bulan ini tidak terlalu menggebu banget, enggak ya. Aku ngerasa lebih kayak ya santai sih. Jadi kalaupun ada yang cuman sekedar datang numpang lewat, cuman untuk fun, ini Ariesnya ngerti nanti. Aries bisa ngerasakan hal itu sih. Karena intuisimu cukup tajam di bulan ini sih. Gitu ya. Dan juga selanjutnya di bulan ini tuh banyak banget sebenarnya petunjuk nih. Ya mungkin kamu udah ngerasa ya dari awal bulan kemarin ya. Entah kenapa jika ada sesuatu yang nggak baik itu Aries selalu dapat clue, petunjuk, atau mungkin ada orang tiba-tiba ngasih tahu kamu, oh begini gitu misalkan. Ya, ya banyak petunjuk bulan ini sih untuk Aries. Oke, lanjut lagi. Bentar ya. Ya, ada beberapa di antara kamu yang akan lebih dekat dengan seseorang, berkemungkinan menjalin komitmen dan menjalin komitmen kemungkinan. Tapi kembali ke diri kamu sih sebenarnya. Ya, karena ingat ya, ada satu kata kunci di sini untuk Aries yang single. Tolong dengarkan, ikuti intuisimu, perasaanmu. Jika kamu sedang dekat dengan seseorang saat ini, ikuti hatimu. Ya, serius. Jika kamu ngerasa ragu dengan seseorang yang sedang dekat sama kamu sekarang, ya, kamu teliti dulu nih. Karena itu bisa jadi suatu petunjuk untuk kamu, Aries. Oke? Karena memang ada keraguan di sini. Ya, keraguanmu dengan seseorang gitu loh. Tapi amati ya, jika keraguannya itu hanya sebatas ragu-ragu biasa, oke lah. Cuman jika ragumu itu semakin kesini semakin kuat, semakin mendalam, lu harus gali dulu orang itu, serius, gitu. Ya, yang dikhawatirkan itu orang cuman sekedar numpang lewat atau cuman mau happy sama lu doang gitu kan. Ayo, dengan kata-katanya yang serius lah dan sebagainya. Ingatnya sudah Aries.
Karena aura kamu lagi bagus. Bulan ini Aries juga menang milih. Itu aja ya. Yang mau dekat sama kamu banyak nih bulan ini, serius. Tapi tergantung kamu ya. Tergantung usahanya sih gitu. Kalau cuman diam di rumah mengharapkan pangeran datang menjemput, wah orang gila namanya gitu kan. Logika dong itu. Ya kalau kamu ingin punya banyak koneksi atau membuka peluang agar seseorang mendekati kamu, ya lu harus bergaul. Kalau nggak bergaul ya lu pakai aplikasi dating atau apa gitu loh ya. Harus gerak juga gitu. Itu sih, lanjut ya Lur ya. Oke, di dalam hubungan Aries, ada yang akan malu di sini. Ada yang akan ya nggak tahu ya dia minta maaf atau enggak ya. Cuman ada statement dia tuh kayak nggak bener, tuduhan dia nggak bener. Gitu, dia akan malu sendiri nantinya nih di bulan ini. Flying victim. Ya. Oke, Aries di bulan ini cukup dewasa, cukup tenang ya, nggak terlalu yang meledos banget tuh enggak lah ya, lebih ke ya cukup oke lah ya, elegan kamu bulan ini tuh. Ya kamu memang harus punya sikap seperti itu sih, karena untuk menghadapi orang yang flying victim nih kita nggak bisa lawan dengan emosi sih, kita yang akan kalah. Ibaratnya kita bicara sama pohon pisang gitu loh ya, bicara dengan orang yang konyol. Kan orang flying victim tuh ya lo ngerti lah, ya udah jelas-jelas dia yang salah gitu kan, udah biarin aja gitu ya, biarin aja, nanti juga dia mikir sendiri gitu loh. Dan juga ada yang akan menyesali perbuatan gitu, entah itu kata-kata dia marah terus ngucap kata-kata kebun binatang lah, yang bingsit, yang bingsut lah, yang bla bla bla, misalkan kata-kata jorok lah, misalkan kata-kata nggak baik gitu. Itu lama-lama itu nanti ya dia akan ngerasa kayak aduh nggak seharusnya nih dia ngomong kayak gitu. Jadi rasa bersalah tuh kerasa banget, ada perasaan bersalah gitu. Itu ilustrasi ya, yang jelas poinnya di dalam hubungan ini akan ada seseorang yang bener-bener kayak ngerasa bersalah banget di sini gitu. Tapi tergantung kamu nyikapinya ya. Dan juga ya semoga bisa ngebaca gerak-geriknya dia sih gitu. Itu sih. Oke. Ya, satu lagi sih. Di dalam hubungan kamu bulan ini teliti ya Aries ya. Teliti, bener-bener teliti nih ya. Karena cukup kerasa banget tentang hal-hal yang gak sesuai ekspektasi gitu. Ya, gak sesuai ekspektasi nih. Misalkan nih lo nelpon, lo lagi di mana beb gitu kan. Aku lagi di rumah nih sama temenku misalkan. Gak taunya dia ke warung, kelayapan. Gak taunya dia pergi main gitu misalkan. Ada kebohongan-kebohongan kecil, tapi sangat terasa banget. Dan karena si Aries intuisinya cukup tajam, jadi rasa bertanya-tanya tuh kuat di sini. Dan oke, ada intelijen yang akan bergerak di sini. Ada beberapa Aries tuh yang akan mendadak menjadi intelijen gitu. Rasa ingin tahunya yang kuat, ya akhirnya mendorong diri Aries itu untuk menggali. Apakah si doi ini jujur atau membohong gitu. Dan tahu nggak, itu bisa ketemu lo nanti. Dan lo ngerti kan, kalau Aries sudah tiba-tiba menjadi intelijen, ada aja akalnya, idenya, jalannya. Ya jadi otaknya tuh bisa langsung cerdas mendadak gitu. Gak semua dari Aries, ya memang gak semua sih, tapi banyak yang kayak gitu. Oke, lanjut ya. Wajah-wajah kepalsuan, wajah-wajah kebohongan. Ya nggak tahu ya, jujur ya bulan Juni ini kok banyak banget kebohongan ya.
Semakin kesini aku ngereading, semakin kuat kerasa banget tentang bohong-bohong. Ini bukan cuma Aries saja ya. Ada beberapa zodiak yang lain pun juga sama dalam situasi penuh dengan kebohongan-kebohongan gitu loh. Ya, ada Pisces, ada Gemini, di situ ada Leo, apalagi ya lupa aku. Ya lupa deh. Termasuk Aries juga di sini gitu. Yang sedang berada di posisi dimana penuh dengan kepalsuan gitu ya. Dan tahu nggak, di bulan ini kamu akan melihat lebih dalam lagi tentang seseorang. Ya mungkin sebelumnya kamu udah ditunjukkan bahwa oh ternyata dia begini gitu. Nah di bulan ini kamu akan dibukakan lagi gitu loh. Ibaratnya wajah seseorang tuh kemarin tuh sudah dibuka ya topengnya. Ini dibuka lagi gitu, lebih dalam gitu loh. Ya jadi tentang busuknya, buruknya, negatifnya itu akan kelihatan. Dan satu hal lagi nih, ada petunjuk yang cukup kuat ya. Ada orang yang gini sih, nggak tahu ya apakah ini karma atau memang orangnya yang bodoh atau gimana gitu. Cuman aku ngerasa ada situasi di mana seseorang itu eh, dengan terang-terangan itu memperlihatkan bahwa dirinya itu nggak benar gitu loh. Aduh, aku susah pula jelasinnya ya. Sorry ya. Gitu. Misalkan deh, ini contohnya gini, kita kasih ilustrasi ya. Oke. Misalkan nih kamu ngasih ngasih duit ke temanmu gitu ya, ke teman, ngasih duit ke teman, minta beliin sesuatu nih ya. Ya misalkan harganya 10.000 kan, kembaliannya 10.000 nih gitu. Dan di nota itu dia tulis harganya 15.000 gitu misalkan. Ya. Dan lu ngerti bahwa harga yang dirimu ingin beli itu cuma 10.000, kok nyampe ke dia 15.000, dan itu terang-terangan dia berbohong di depan kamu. Dan ketika kamu tegur dia nggak mau ngaku misalkan ya. Nah gitu. Nah itu ada dua sisi kalau menurut firasatku ya. Apakah ini karma ya? Karma seseorang yang memang diperlihatkan kepada kamu gitu, atau memang orangnya yang bodoh gitu. Ya, ya sebenarnya sih orang itu licik gitu aja. Kamu diperlihatkan bahwa ini loh sifatnya, kayak gini loh orangnya gitu loh. Nah sederhananya gitu. Sorry agak melibet ya. Kadang-kadang susahnya ngasih ilustrasi gitu, agak susah sih. Oke lanjut ya. Ya ini tidak hanya di dalam asmara saja, tapi terkait dengan orang-orang di sekitar, yang jelas orang terdekat. Entah itu keluarga, atau mungkin sahabat, atau mungkin circle-mu, atau mungkin rekan bisnis atau apa gitu loh. Sesuatu yang akan benar-benar kelihatan banget nih. Gitu. Ya, ya kembali ke Aries ya. Ya semoga kamu bisa menyikapinya dengan dewasa sih kalau saranku ya. Kalau memang pada akhirnya semesta atau Tuhan ini memberitahumu bahwa ini orang begini, ya kembali kepada kamu. Apalagi kalau itu keluarga. Aduh, ini serba salah sih kalau keluarga ya. Ya udah, poinnya ya sudahlah, cukup tahu saja. Nah gitu loh jawabannya. Oke, lanjut lagi. Di dalam hubungan Aries ini banyak banget janji-janji palsu, PHP yang nggak konsisten, ya gitu. Ya semoga kamu bisa sabar ya dalam hubungan ini, karena banyak yang meleset gitu sih. Jadi ya pesanku di bulan ini sih, Aries ya, kenapa kamu bisa stabil kayak gini? Karena biasanya Aries itu kan meledak-meledak ya, bara apinya kuat ya. Yang sering dibahas adalah emosi, Aries emosinya juga gitu. Cuman bulan ini aku nggak nangkep yang gimana-gimana tentang emosi sih. Emosi itu ada ya, nama manusia lah. Cuman aku ngerasa lebih kayak stabil gitu loh. Kenapa Aries bisa stabil ini? Ya walaupun ada problematika, ada drama, ada playing victim juga dalam hubungan ini, dan juga kebohongan kecil ya. Kenapa Aries bisa cukup stabil? Karena di awal tadi loh, ya. Aku ngerasa wow, Aries kayak sedang berdamai dengan diri sendiri. Nah, makanya kuncinya adalah ya bulan ini satu ya, kamu fokus dengan dirimu aja. Mengenai pasangan kamu ya, kamu buat sewajarnya, sesantai mungkin gitu loh. Ya, karena kalau terlalu dipikirin kamu sendiri yang capek, kamu sendiri yang pusing, karena kamu tahu sendiri bagaimana sikap dari pasanganmu gitu. Terkadang kurang dewasa ya. Gitu, suka bikin drama nggak jelas gitu. Gitu deh. Oke deh, itu yang bisa aku bahas untuk Aries.
Ya ambil positifnya, buang negatifnya. Kita jumpa di pembahasan berikutnya lagi. Sorry ya nanti kalau bulan ini banyak telatnya readingannya gitu, karena ya banyak kesibukan gitu. Oke, bye bye semua.